Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi dalam program Komnas Anak Update bersama saya Rosmala Ainia. Viral di media sosial melalui akun Instagram @cut.intannabilah mendapat perlakuan KDRT dari suaminya berinisial AT. Rekaman CCTV memperlihatkan AT tega menganiaya istrinya yang merupakan mantan atlet anggar sekaligus selebgram dan 2 kali menendang anaknya yang masih bayi. Pelaku diduga selingkuh. Korban mengatakan seringkali mengalami tindak kekerasan dari suaminya dan memiliki puluhan bukti video KDRT sang suami. Polres Bogor juga bergerak cepat menyelidiki kasus ini. Hingga akhirnya AT ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa 13 Agustus 2024. Usai penangkapan, penyidik menaikkan kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan AT sebagai tersangka. Atas kejadian tersebut, AT dijerat pasal berlapis. Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Pasal 80 Nomor 35 Tahun 2014 terkait kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Akibat kejadian tersebut, anak mengalami masalah kepercayaan, gangguan perilaku, komunikasi, dan hubungan. Mungkin nantinya anak akan tumbuh dengan sikap agresif dan cenderung kasar. Lebih parahnya, jika anak terus-menerus menyaksikan kekerasan tersebut, bisa memicu pikiran untuk melakukan bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri. Indonesia kembali digemparkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Bogor, di mana seorang suami tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya yang masih bayi di dalam rumahnya. Kemudian video tersebut viral karena adanya rekaman CCTV yang disebarkan oleh korban. Komnas Perlindungan Anak mengecam apa yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku adalah seorang suami yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi keluarganya, anak-anaknya, istrinya, tetapi justru melakukan kekerasan di mana pelaku tidak bisa mengontrol emosinya, mengontrol tindakannya, tidak bisa mengontrol pikirannya, sehingga tersulut emosi dan melakukan kekerasan. Komnas Perlindungan Anak meminta kepada Polres Bogor untuk terus melakukan proses yang secara intensif dilakukan kepada pelaku. Pelaku juga harus mendapatkan hukuman di mana tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Untuk korban, kita turut prihatin, semoga korban setelah ini mendapatkan kebaikan ke depannya dan perlu juga adanya pendampingan baik secara medis maupun psikologis terhadap ibunya ataupun terhadap anak-anaknya juga. Ke depan bahwa kasus serupa semoga tidak terjadi kembali, di mana memang saat ini di Indonesia sedang tinggi sekali angka kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini menjadi viral dan tidak banyak sebetulnya dari perempuan-perempuan di luar sana yang berani melaporkan hal yang serupa, karena memang kekerasan dalam rumah tangga ini mencoba atau dikondisikan oleh para pelaku-pelaku untuk mengontrol korbannya. Jadi korban ini dibuat seperti seseorang yang secara kehidupan kesehariannya dibuat bergantung, sehingga korban dimanipulasi, dieksploitasi baik secara hubungan pernikahannya, dan banyak dari korban itu tidak berani pada akhirnya untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Maka dari itu kita sebagai perempuan untuk saat ini, untuk sekarang bisa supaya lebih bijak, lebih berdaya, lebih mandiri, lebih bisa percaya diri ketika mendapatkan hal-hal yang serupa. Kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa mencegah terjadinya kekerasan yang memang terjadi di sekitar kita dan kekerasan yang terjadi di lingkungan kita. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnastivianak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.